Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi di channel kita, channel Belajar dan Belajar. Untuk pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang bentuk sediaan obat dan bagaimana cara pemberian obat ditinjau dari bentuk sediaannya. Pada pertemuan yang terdahulu, kita telah membahas tentang beberapa definisi yang terkait farmakologi dan juga definisi dari obat. Masih ingat definisi dari obat? Nah, dalam pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam bentuk sediaan obat, atau yang disingkat BSO. Pemahaman tentang bentuk sediaan obat ini sangat penting, karena dengan memahami bentuk sediaan obat, kamu akan tahu bagaimana cara pemberiannya. Dengan demikian, efek farmakoterapi yang kita inginkan dapat kita capai. Apabila kita tidak memahami bentuk sediaan obat dan juga bagaimana cara pemberian dari bentuk sediaan obat tersebut, niscaya efek terapi yang kita inginkan tidak terjadi. Atau malahan yang timbul adalah keluhan-keluhan baru. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa ada bermacam-macam jenis sediaan obat? Atau cara pemberian obat yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Dan mungkin ada obat yang isinya sama, tapi cara pemberiannya bisa berbeda. Perlu kamu ketahui bahwa di setiap bentuk sediaan obat terkandung satu atau lebih bahkan suatu zat atau senyawa yang bersifat atau berkhasiat sebagai obat. Ini yang kita sebut sebagai zat aktif obat. Senyawa ini nanti akan diracik dengan bahan-bahan tertentu lainnya, diformulasikan dengan bantuan bahan dasar atau vehikulum tertentu. Bahan dasar inilah yang membuat bentuk sediaan obat menjadi bermacam-macam. Pemilihan bentuk sediaan obat merupakan hal yang penting karena bentuk sediaan obat ini akan disesuaikan dengan karakter dan sifat dari obat tertentu. Apakah obat ini mudah larut atau tidak? Bagaimana penyerapannya oleh tubuh kita? Apakah obat ini mudah dirusak oleh zat-zat tertentu yang diproduksi oleh tubuh kita. Pemilihan bentuk sediaan obat juga disesuaikan dengan keadaan umum dari pasien. Apakah pasiennya sadar atau tidak, atau kondisinya membutuhkan pertolongan segera atau tidak, atau disesuaikan dengan usia dari pasien yang akan kita berikan obat. Karena ada perbedaan antara bentuk sediaan obat yang diberikan untuk anak-anak dan juga bentuk sediaan obat yang diberikan bagi orang dewasa. Sekarang, kenapa sih obat harus dibuat dalam berbagai bentuk sediaan? Hal ini perlu dijelaskan bahwa selain cara pemberiannya yang berbeda-beda, bentuk sediaan obat ini dibuat salah satunya adalah untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak. Kalau rasa mungkin rasa pahit atau bau yang menyengat yang tidak enak. Maka dari itu, obat dibentuk semenarik mungkin dalam kemasan tertentu agar mudah dikonsumsi dan sehingga tingkat kepatuhan pasien untuk minum obat menjadi meningkat. Bila kita perhatikan, bentuk sediaan obat itu ada bermacam-macam. Antara lain bentuk sediaan obat padat, misalnya bentuk tablet, puyer, kapsul, atau ada lagi bentuk sediaan obat yang cair, misalnya sirup, suspensi atau emulsi, ya. Ada pula obat yang bentuknya setengah padat, ini misalnya salep atau gel, ya. Dan bentuk-bentuk sediaan obat lainnya yang nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, sekarang kita masuk ke berbagai jenis bentuk sediaan obat.
Yang pertama dari bentuk sediaan obat padat. Kita akan bahas bentuk sediaan tablet. Mungkin kamu sering melihat bentuk sediaan tablet sehari-hari ya. Contohnya misalnya tablet obat penurun demam, paracetamol. Pemberian obat bentuk tablet juga sangat mudah, yaitu secara oral, di mana obat dengan mudah bisa langsung diminum. Tablet sendiri ini sebenarnya ada berbagai macam atau berbagai jenis. Ada jenis tablet Kempa, ya, berarti dicetak, ya, dibuat dengan alat cetakan khusus sehingga bentuknya sama. Tingkat kepadatan dari tablet Kempa sendiri ini bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan. Misalnya tablet ini digunakan untuk tablet kunyah. Kita ambil contoh misalnya tablet antasida yang kita gunakan untuk mengobati sakit MAH ya. Sebelum kita telan, tablet ini kita kunyah dulu beberapa saat di mulut, lalu kita telan dengan bantuan minum air putih. Konsistensi dari tablet kunyah ini berarti tidak keras agar kita mudah untuk mengunyahnya dan menelannya. Dan yang paling penting dalam sediaan tablet kunyah, rasanya itu enak di mulut. Jangan rasanya pahit atau ada bau yang menyengat. Tentu ini tidak nyaman untuk dibuat tablet kunyah. Nggak kebayang kalau kita kunyah tablet antasida rasanya kagak enak. Berikutnya adalah bentuk sediaan tablet hisap. Mirip dengan tablet kunyah yang tidak langsung kita minum, tapi tidak dikunyah, jadi harus dihisap dulu. Mirip kita kalau ngemut-ngemut permen ya. Kenapa harus dibuat sediaan obat tablet hisap ini? Satu, karena kita menginginkan zat aktif obat ini bekerja lebih lama di dalam rongga mulut. Atau kita menginginkan pelepasan zat aktif obat berlangsung lebih lama, sehingga penyerapan obat tersebut membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kalau kita lihat di pasaran banyak ya obat-obat sediaan tablet hisap, misalnya tablet hisap vitamin ya, contohnya Vitasimin, Sonsi itu ya. Atau ada juga tablet hisap antiseptik mulut, misalnya tablet Degirol ya, atau Evisol, banyak di pasaran seperti itu. Bentuk sediaan obat tablet hisap biasanya konsistensinya lebih keras bila dibandingkan dengan tablet kunyah. Beberapa tablet hisap ukurannya malah lebih besar dibandingkan dengan tablet-tablet lain pada umumnya. Jadi memang sebaiknya tablet ini jangan langsung diminum, takutnya tersedak dan nyangkut di tenggorokan, bahaya. Selanjutnya tablet effervescent. Sebelum diminum, bentuk sediaan tablet effervescent ini harus dilarutkan dulu di dalam segelas air. Karena tablet effervescent ini mengandung karbonat, maka ketika dilarutkan di dalam air, ia akan mengeluarkan gelembung-gelembung gas sehingga larutan menjadi berbuih. Dan setelah tablet ini telah larut seluruhnya, maka akan menghasilkan larutan karbonat yang menghasilkan efek sparkling atau soda dengan rasa yang enak dan menyegarkan tentunya. Apabila kamu langsung memasukkan tablet effervescent ke dalam mulut kamu, tablet ini akan melarut di dalam mulut kamu dan mulut kamu menjadi berbuih. Serem. Bentuk sediaan tablet effervescent biasanya banyak digunakan pada sediaan-sediaan obat yang mengandung vitamin. Oke kelas, kita lanjutkan lagi dengan sediaan tablet berikutnya, yaitu sediaan tablet salut. Tablet salut artinya tablet yang diselubungi oleh zat tertentu. Ada 3 jenis yang kamu harus tahu tablet salut ini, yaitu tablet salut gula, tablet salut selaput, dan tablet salut enterik. Obat-obat tablet salut dibuat untuk sediaan obat-obat yang mudah rapuh, maka harus diberi salut atau lapisan agar tidak mudah rusak. Atau bisa juga untuk memperbaiki rasa yang tidak enak, terutama pahit, sehingga untuk tablet-tablet yang pahit atau yang
rasanya nggak enak, diberikan salut tertentu, biasanya diberi salut gula ya. Beberapa zat aktif obat dapat dirusak keefektifannya oleh asam lambung, sehingga obat-obat tersebut dibuatlah bentuk sediaan dengan salut yang tahan terhadap asam lambung, sehingga zat aktif obat tidak dirusak oleh asam lambung. Sebaliknya, ada juga obat-obat yang mengandung zat aktif yang bisa mengiritasi lambung. Ini juga perlu diberikan salut agar lambung kita terlindungi dari zat aktif obat tersebut. Karena fungsi lapisan salut ini sangat penting, maka sebaiknya obat-obat sediaan salut ini jangan kamu buat bentuk sediaan obat lain, misalnya untuk puyer, karena nanti akan mempengaruhi zat aktif obat tersebut, atau malahan zat aktif obat tersebut yang akan merusak lambung kita. Bentuk sediaan tablet berikutnya adalah tablet sublingual. Tablet sublingual biasanya ukurannya kecil dan tablet ini relatif lebih mudah larut. Pemberian tablet sublingual berarti obat tersebut diletakkan di bawah lidah. Nanti obat ini akan larut dan zat aktif obat sublingual akan masuk terserap ke dalam pembuluh darah yang banyak terdapat di bawah lidah. Oke kelas, itulah sediaan obat yang bentuknya tablet dan berbagai macam jenisnya dan cara pemberiannya. Berikutnya kita akan bahas tentang bentuk sediaan obat yang bentuknya bubuk atau serbuk. Kita kenal ada dua jenis, yaitu bentuk pulvis dan bentuk pulveres. Pulvis adalah bentuk sediaan obat yang bentuknya serbuk dan digunakan biasanya sebagai obat luar. Contohnya itu bedak tabur. Sedangkan pulveres merupakan bentuk sediaan serbuk yang dibagi dalam bobot yang sama, lalu dibungkus dengan kemasan. Banyak orang menyebutnya obat puyer. Dalam satu bungkus kemasan puyer bisa terdiri dari satu jenis obat saja, atau bisa juga berbagai macam jenis obat. Dalam pemberiannya, satu bungkus obat puyer hanya untuk sekali pemberian dan tidak boleh dibagi lagi. Baik, untuk sediaan obat berikutnya adalah sediaan obat bentuk kapsul. Sediaan obat bentuk kapsul sesungguhnya adalah berisi obat bentuk serbuk atau bubuk yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah yang biasanya terbuat dari gelatin atau zat lain, sehingga apabila obat ini diminum, nanti lapisan gelatinnya akan melunak dan obat serbuk itu akan keluar dari sediaan kapsulnya. Tujuan pembuatan obat di bentuk kapsul adalah untuk menghindari kerusakan obat akibat udara yang lembab atau pengaruh sinar matahari. Selain itu, untuk menutupi bau dan rasa yang tidak enak dari obat. Di sisi lain, obat dibentuk dalam sediaan kapsul agar lebih enak dipandang, karena bentuk kapsul berwarna-warni sehingga lebih menarik. Dan bentuk sediaan kapsul ini relatif lebih mudah ditelan, karena permukaan gelatin apabila terkena air akan menjadi licin, sehingga sediaan obat kapsul lebih mudah ditelan. Tapi bentuk sediaan obat kapsul juga memiliki kekurangan. Jika disimpan di tempat yang lembab, kapsul akan menjadi mudah melunak, sehingga kapsul saling menempel satu dengan yang lainnya. Akibatnya, kapsul menjadi rusak dan tidak dapat diminum. Sebaliknya, jika disimpan di tempat yang panas, kapsul akan menjadi rapuh dan mudah pecah. Oleh karena itu, penyimpanan kapsul sebaiknya dalam wadah atau tempat yang cocok, tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu panas. Agar kapsul dapat bertahan lama sesuai kegunaannya, maka sediaan obat kapsul biasanya dikemas dalam wadah yang terbuat dari botol gelas atau plastik yang tertutup rapat dan juga diberi bahan pengering atau yang sering kita lihat itu silika gel, atau bisa juga dikemas dalam bahan yang terbuat dari aluminium foil sehingga menjaga dari kelembapan atau
dari suhu yang panas. Bentuk obat padat selanjutnya adalah bentuk sediaan obat pil. Pil merupakan obat padat yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran yang sama, bentuknya bulat dan relatif kecil. Biasanya sediaan bentuk pil dilengkapi dengan salut gula sehingga lebih nyaman dalam meminumnya. Bentuk sediaan obat yang padat berikutnya adalah suppositoria. Obat suppositoria merupakan sediaan obat padat yang dibuat dalam berbagai bentuk. Biasanya bentuknya seperti peluru atau ada pula yang seperti bulat mengerucut. Cara pemberian obat bentuk suppositoria adalah dengan memasukkannya obat tersebut ke dalam liang anus atau liang vaginal. Setelah dimasukkan ke liang tersebut, obat ini akan melunak, lalu meleleh dan melarut karena pengaruh suhu tubuh kita. Jadi, obat bentuk suppositoria jangan diminum ya, nanti malahan penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Oke kelas, demikian pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa ikuti pertemuan berikutnya di channel Belajar dan Belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.